Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang saya hormati, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia saya, Mas Rahmat Setiawan. Izinkan saya untuk share screen. Perkenalkan, nama saya Ardiansah, mahasiswa Politeknik Astra, program studi Teknik Produksi dan Proses Manufaktur tingkat 3A, dengan NIM 02201900003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul implementasi indikator baterai pada remote control motor dengan metode 7S McKinsey. Yang pertama yaitu ada outline, di mana outline itu terdiri dari pendahuluan yang berisikan latar belakang rumusan masalah tujuan penelitian. Kemudian ada tinjauan pustaka yang berisikan elemen 7S McKinsey, perilaku pembelian pelanggan milenial, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran. Dan terakhir yaitu ada metodologi penelitian, di mana yang berisikan metodologi yang diusulkan, data, temuan, terakhir kesimpulan. Masuk ke pendahuluan. Pendahuluan ada latar belakang. Di zaman sekarang sudah banyak kemajuan teknologi. Salah satunya pada industri otomotif, yaitu kunci motor yang beralih menggunakan remote control guna menghindari tindak kriminal pencurian motor. Ada beberapa keluhan dari customer yang dimana pada saat menggunakan motor, tapi tidak mengira bahwa baterai dari remote control itu bisa tiba-tiba habis. Kasus ini pernah terjadi oleh saya sendiri pada saat berpergian ke suatu tempat, dan saat ingin pulang remote control tidak dapat difungsikan karena ternyata baterai habis. Maka dari itu saya berinisiatif untuk membuat penelitian ini guna mengimplementasikan remote control tersebut dengan menambah indikator baterai supaya para pengguna tahu kapan mereka akan mengganti baterai tersebut. Lanjut ke rumusan masalah. Pertama yaitu kenapa Anda membuat penelitian ini, yaitu saya sendiri kenapa membuat penelitian ini. Kemudian bagaimana agar pengguna tahu bahwa baterai pada remote control motor akan habis. Ketiga, apa saja kelebihan penambahan indikator baterai pada remote control motor. Lanjut ke tujuan penelitian. Pertama, mengetahui dan memahami penyebab dari penelitian ini dapat mengetahui indikator baterai pada remote control motor jika akan habis. Terakhir, dapat mengetahui kelebihan dan dari penambahan indikator baterai pada remote control. Lanjut ke tinjauan pustaka. Pertama itu elemen 7S McKinsey. Adalah sebuah model manajemen yang menguraikan 7 faktor untuk mengorganisir sebuah perusahaan dengan cara yang efektif dan menyeluruh atau holistik. Semua faktor ini secara bersama-sama menentukan sebuah korporasi beroperasi, di mana meliputi sebagai berikut. Pertama ada strategi, dan kedua struktur, yang ketiga sistem, yang keempat style, yang kelima skills, yang keenam staff, yang terakhir yaitu service values. Yang pertama strategi. Strategi rute yang dipilih oleh organisasi bagi pertumbuhannya di masa depan, sebuah rencana yang diformulasi oleh organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Yang kedua struktur. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan menurut Robin dan Walters 2007-284. Yang ketiga sistem. Produser formal dan informal meliputi sistem inovasi, sistem kompensasi, sistem informasi manajemen, dan sistem alokasi kapital yang mengatur kegiatan setiap hari. Yang keempat ada style. Itu gaya pada pembahasan ini adalah gaya atau cara bagaimana kepemimpinan diterapkan dalam organisasi. Yang keenam itu skill. Skill didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh organisasi sebagai kesatuan secara jelas. Skill diuraikan oleh Peters dan Waterman 1982-71 sebagai kemampuan dalam pengelolaan organisasi oleh pegawai secara keseluruhan dan bukan kemampuan individu. Dan yang keenam staff. Pembahasan mengenai sumber daya manusia
dalam suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai keahlian. Begitu juga sebaliknya. Yang terakhir itu ada shared values, nilai-nilai bersama sebagai faktor penentu yang menjadi acuan perilaku pegawai menurut Pascal dan atau 1981, yang menurut Armstrong 1994 mendefinisikan sistem nilai organisasi sebagai kepribadian organisasi. Lanjut, perilaku pembelian pelanggan milenial. Pertama, percaya diri. Milenial dibesarkan oleh orang tua yang meyakini pentingnya harga diri. Mereka secara khas menganggap diri mereka siap untuk mengatasi tantangan. Yang kedua, penuh harapan. Milenial digambarkan optimis namun praktis. Mereka percaya pada masa depan dan peran mereka di dalamnya. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan dan pencapaian. Keempat, civic minded menilai milenial diajari untuk berpikir tentang kebaikan dan memiliki tingkat kesukarelawan yang tinggi. Yang kelima, yang terakhir itu ada inklusif. Milenial terbiasa kerjasama dalam tim. Lanjut, yaitu ada loyal, dicirikan oleh keterlibatan pembelian yang tinggi dan keinginan untuk mengembangkan hubungan dengan pemasok. Yang kedua itu kebiasaan melakukan pembelian rutin berdasarkan pada preferensi pembelian. Yang ketiga, keragaman membeli barang yang berbeda untuk waktu setiap event yang berbeda. Kemudian ada switcher, dicirikan oleh perilaku oportunis yang berdasarkan pada upaya untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi penawaran terbaik saat ini. Lanjut, Powertel et al. 2017 menyatakan bahwa customer path di era digital terdiri atas aware, mana tahap pelanggan mengenal berbagai merek berdasarkan pengalaman komunikasi pemasaran dan advokasi pihak lain. Yang kedua itu ada appeal, tahap setelah pelanggan menyadari beberapa merek berdasarkan pengalaman atau meningkatkan dari teman, keluarga, media, atau langsung dari merek. Kemudian ada AX, tahapan pencarian informasi pelanggan secara online dan offline, seperti teman panggilan, cari ulasan produk online, pusat panggilan kontak atau agen penjualan, tindakan dan advokat. Yang D itu ada X, tahap pembelian atas terhadap produk atau jasa yang diberikan. Yang terakhir advokat, tahap pelanggan merekomendasikan merek secara spontan. Dan metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan dan memahami 3 elemen, yaitu mencari makna, kedua fleksibel yang memungkinkan kontak dengan responden, yang ketiga memberikan temuan kualitatif menurut Boji 2010. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, fokus penelitian Kata Rabbani Hypnovation. Perusahaan Rabbani adalah perusahaan industri Muslim yang dianugerahi Indonesia Original Brand 2017 oleh majalah SUA. Hasil dan pembahasan, dimana yang pertama, generasi kreatif yang terbiasa berpikir di luar kebiasaan, kaya akan ide dan kreatif. Kemudian generasi percaya diri yang memiliki kepercayaan diri dan berani mengekspresikan pendapat mereka tanpa ragu-ragu. Terakhir ada generasi terhubung yang merupakan generasi yang pandai bersosialisasi, terutama di komunitas yang mereka ikuti dan suka menggunakan media sosial dan internet. Kesimpulannya yaitu perusahaan selalu terhubung dengan pelanggan melalui media sosial, menciptakan keterlibatan pelanggan dengan sistem reward bagi member, di mana pelanggan diberikan poin atau potongan sebagai member. Pelanggan selalu diberikan update informasi produk atau promosi melalui media sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menerapkan model 7S dapat menanggapi perilaku pembelian pelanggan milenial. Model ini sangat eksklusif, sangat efektif untuk digunakan di pasar-pasar Indonesia dalam menanggapi perubahan perilaku belanja pelanggan, terutama untuk generasi milenial yang populasinya diprediksi pada 2020 mencapai 35 juta orang atau 13% dari total populasi. Sarannya yaitu di era digital saat ini, Rabbani harus terus meningkatkan kedekatan dengan pelanggan milenial, di mana pelanggan milenial adalah tipe pelanggan setia namun sangat mudah berubah. Rabbani sebagai perusahaan pelopor dengan diferensi keuntungan instan harus terus menciptakan produk dengan desain inovatif yang sesuai dengan gaya generasi milenial. Database pelanggan online harus dioptimalkan dengan
Electronic Customer Relationship Management atau ECRM, agar tercipta kedekatan dengan pelanggan sehingga tercipta loyalitas pelanggan yang dapat membuat perusahaan berkelanjutan. Lanjut ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang diusulkan pendekatan terintegrasi kriteria 7S McKinsey dan sekretarianya terhadap transformasi digital dengan menggunakan AHP. Dalam makalah ini, pendekatan terintegrasi kriteria dan subkriteria Rangka 7S McKinsey terhadap transformasi digital dengan menggunakan AHP, model yang diusulkan memungkinkan untuk mendapatkan presentasi kematangan transformasi digital perusahaan. Analisis kematangan proses transformasi digital perusahaan telah dipertanyakan dalam transisi ke industri 4.0 dalam beberapa tahun terakhir. Dalam proses ini, model 7S McKinsey yang digunakan secara dinamis di perusahaan digunakan. Kriteria dalam proses transformasi digital dikelompokkan menurut dimensi 7S McKinsey di perusahaan. Kriteria transformasi digital telah diberi bobot menurut AHP. AHP adalah alat pengambilan keputusan multi kriteria atau MCDM yang efektif untuk menetapkan prioritas dengan nilai pembobotan yang dihitung. Kemudian ada metodologinya di mana problem definition to analyze how successful the business is in the digital transformation process, to aim evaluates the maturity in the business digital transformation process to the model McKinsey 7S dimension, the main criteria in the management process of the enterprise, to the variables, the criteria used in digital transformation process in enterprise, subcriteria of 7S of McKinsey 7S dimension, to consistency, conducting survey to employees in order to analyze the business digital transformation process, to finding, obtaining the percentage to the digital transformation maturity of the enterprise according to the survey result. Ketika metodologi IKT analitik akan disebutkan, AHW adalah pendekatan pengambilan keputusan multi kriteria dan diperkenalkan oleh Salty 1977 dan 1994. Secara umum, AHP diimplementasikan untuk perhitungan vektor bobot kriteria, menghitung matriks skor opsi, menentukan peringkat opsi. Kemudian ada data. Studi ini telah ditetapkan pada skenario bisnis nyata. Perusahaan tersebut berlokasi di Istanbul dan melayani di industri perangkat lunak dan telah menyediakan layanan konsultasi eksternal selama 10 tahun. Ini telah melakukan transisi ke transformasi digital dalam 3 tahun terakhir dan bertujuan untuk melanjutkan transformasi ini secara lebih efektif. Dalam penelitian ini, sekelompok 3 ahli telah mengambil bagian. Salah satu ahlinya adalah manajer proyek dan memiliki total 20 tahun pengalaman di sektor TI dan aplikasi bisnis. Spesialis dalam kelompok ahli adalah Insinyur Uji dengan pengalaman 8 tahun dan sebelumnya menggunakan perangkat lunak yang berbeda. Dan ada temuan. Setelah penerapan metodologi yang diusulkan, bobot lokal, bobot global, dan nilai skala dari survei telah diperoleh seperti yang terlihat pada tabel 1. Kriteria utama strategi ditemukan sebagai kriteria terpenting untuk transformasi digital dalam hal perusahaan karena memiliki bobot dependen tertinggi. Demikian pula semua kriteria perusahaan karena memiliki bobot dependen tertinggi dan subkriteria lainnya telah diperoleh. Dan kemudian ekspresi kompetensi bisnis berdasarkan kriteria dan evaluasi linguistik yang sesuai telah diperoleh. Nilai skala telah berkisar dari 0 hingga 1, di mana 1 adalah nilai skala terbaik. Simpulannya itu, dalam makalah ini, model penilaian otoritas untuk transformasi digital telah diusulkan. Untuk tujuan ini, pertama, dimensi 7S McKinsey telah diidentifikasi sebagai melalui tinjauan literatur dan metode survei. Sebagai hasil dari bagian ini, kategori kriteria yang paling penting telah dinyatakan sebagai strategi, nilai bersama struktur, keterampilan tetap, sistem staff dalam urutan menurun. Kemudian bobot kriteria yang merupakan kriteria transformasi digital dan evaluasi linguistik
yang sesuai telah ditentukan sesuai dengan hasil survei terlihat bahwa tingkat kinerja bisnis saat ini adalah sekitar 78%. Kemudian ada daftar pustaka. Ya, baik, terima kasih presentasi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.